Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Tentang khilafiyah ini bukan suatu perkara yang baru. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada khilafiyah, sampailah kepada zaman sahabat Nabi. Hanya saja porsinya tak sebesar sekarang. Kenapa? Seperti teori jari-jari. Ketika jari-jari itu berada di tengah, maka jaraknya tak begitu jauh. Tapi semakin jauh jari-jari tadi, maka semakin lebar jarak. Semakin lebar, maka semakin jauh. Tapi begitu dekat ke Nabi, khilafiyah dapat dituntaskan. Jadi antara sahabat Nabi itu pun khilaf. Ketika Nabi meninggal, antara Muhajirin dan Ansar ikhtilaf. Kata Muhajirin, Nabi makamkan di Madinah. Kata orang Ansar, enggak, dia lahir. Kata orang Ansar, makamkan di Madinah. Kata orang Muhajirin, enggak, dia orang Makkah, jasadnya kami mau bawa ke Makkah. Ikhtilaf antara mereka. Tapi ikhtilaf itu dapat diselesaikan dengan hadis Nabi. Datang seorang sahabat mengatakan, Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Nahnu ma'asyurul anbiya. Kami ini para nabi, nudfanu haitsu namutu. Kami dimakamkan di mana kami meninggal. Maka langsung digali makam tempat Nabi itu, lalu dikuburkanlah Nabi di situ. Begitu juga ketika sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Satu mengatakan yang berhak menjadi khalifah adalah kami, orang Ansar, kami menolong kalian. Kata orang Muhajirin, kami yang berhak karena kami yang menolong Nabi ketika berada di Makkah. Lalu masalah itu diselesaikan lewat hadis Nabi. Apa kata Nabi? Diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq, Al-A'immah min Quraisy, angkatlah pemimpin itu dari golongan Quraisy. Maka diangkatlah Abu Bakar Siddiq berdasarkan signal-signal dari Nabi ketika memerintahkan mengimami solat subuh dan lain sebagainya. Ini semua ikhtilaf itu ada, tapi dapat diselesaikan. Dan memahami khilaf ini, tak semua ikhtilaf itu mesti dipermasalahkan. Oleh sebab itu dibagilah pada dua perkara. Satu ikhtilaf disebut dengan furu', batang kayu. Satu disebut dengan usul, cabang. Dalam ikhtilaf furu' tak ada ikhtilaf. Dalam batang ni mesti satu batang kayu. Tak boleh ada dua batang yang besar-besar. Ambil contoh masalah salat. Dari mulai Sabang sampai Maroko, salat tu 5 waktu. 5. Puasa. Puasa itu 29 atau 30 hari. Tak ada 28, tak ada 31. Dalam masalah haji, hajinya ke Baitullah. Kalau ada mengatakan haji cukup ke bukit di Bogor, berarti ikhtilaf pada. Solat 5 waktu, tak ada solat 3, tak ada solat wetu telu, siji loro telu, tak ada. Yang katakan solat yang dibawa dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, tak ada. Kemudian pula dalam masalah infak, zakat, sedekah, ini sudah ditetapkan ketentuannya, tak ada ikhtilaf. Dalam masalah usul ini tak boleh ikhtilaf. Ketika nanti ada satu kelompok mengatakan puasa itu cukup 2 hari saja, hari pertama, hari terakhir, berarti dia sudah keluar dari syariat Islam. Satu mengatakan haji tak perlu ke Baitullah, cukup dengan melaksanakan ke satu kota tertentu, berarti rusak sudah. Ini keluarkan langsung. Kemudian masalah solat, cukup kata dia 3 saja, langsung dikeluarkan. Dalam masalah usul tak boleh. Tapi dalam masalah furu', cabang-cabang, ini amat sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Kalaupun mazhab yang ada 4 itu yang masyhur saja. Masih ada mazhab Ibnu Abi Layla, ada mazhab Imam Laith bin Sa'ad, ada mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Ibnu Uyainah. Banyak sekali. Tapi yang masyhur 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Karena itu yang populer dan murid-muridnya menyusun kitab yang banyak sampailah ke zaman kita sekarang. Bahwa salat itu 5 ya, tapi masalah pelaksanaannya, ini bismillahnya sir, ini bismillahnya jahar, ini pakai usolli, ini tak pakai usolli. Ini salatnya habis salat ada jahar salat doa jama'i beramai-ramai. Ini zikirnya sendirian. Ini subuhnya pakai kunut, ini tak pakai kunut. Ini subuhnya kunutnya sebelum ruku'. Ini subuh kunutnya setelah ruku'. Ini kunutnya tak berbunyi. Ini kunutnya setengah bunyi, setengah tidak. Dalam masalah furu' ini dibenarkan untuk berbeda pendapat karena perbedaannya bukan sesuatu yang mendasar dan tak ada mengait dengan akidah sama sekali. Oleh sebab itu ulama menyusun buku khusus perbedaan mazhab. Nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Fikih Islam beserta dalil-dalilnya. Buku ini sangat sistematis. Ambil contoh dalam masalah melafazkan niat. Disebut lafazkan niat. Mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3. Kunut subuh, mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3.
kurban, mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3, mazhab 4. Ada 5 pendapat, 5 dia sebutkan. Oh, bahasa Arab sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. 11 jilid, panjang. Diterbitkan oleh Gemah Insani Press. Ada di toko Toha Putra belakang rumah sakit Ibnu Sina. Semuanya komplit 1.800.000. Jadi kita tinggal pahami saja. Jadi untuk sistematis, ketika kita tak paham, langsung kita baca, kita tak paham, kita dapat tanyakan. Intinya ada perbedaan yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Inilah yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin di Mesir. Apa kata beliau? Na'mal fima tafaqna. Dalam masalah usul yang kita sudah sepakat, mari kita amalkan bersama. Salat, zakat, puasa, haji. Dalam masalah furu' yang bercabang-cabang tadi, na'tazir fi makhtalafna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Oleh sebab itu imam yang se-ekstrim Ibnu Taimiyah keras, tak ada yang sekeras Ibnu Taimiyah, tapi dalam masalah perbedaan khilafiyah beliau sangat lunak. Apa kata beliau? Idza qanatal imam faqanata. Kalau imam mau baca kunut, kamu ikut baca kunut. Wa illa fala. Kalau dia tak berkunut, kamu jangan buat kunut sendirian di belakang. Jadi begitu relevan, begitu lunaknya dalam perbedaan mazhab. Itu juga dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Buya Hamka, ulama besar, beliau itu termasuk mengikut mazhab yang tak berkunut subuh. Karena beliau Muhammadiyah, subuh tak bagi kunut. Tapi ketika beliau ditunjuk menjadi imam di Jombang, beliau subuh itu pakai kunut. Ketika orang tanya kenapa pakai kunut, memang kalau saya baca kunut batal salat? Kan tidak. Tak batal. Oleh sebab itu begitu lembutnya hati Buya Hamka. Kemudian ketika beliau itu imam besar Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru yang dekat Terminal Blok M. Ketika datang seorang tamu namanya Kiai Abdullah Syafi'i, datang bertamu hari Jumat, beliau suruh azan 2 kali hari itu untuk menghormati tamunya, karena tamunya NU. Begitu lapangnya dada Buya Hamka. Oh, kalau begitu Buya Hamka itu orangnya tak konsisten, mencela-mencela. Ada saatnya konsisten. Kapan Buya Hamka itu nampak kerasnya? Dalam fatwa Natal bersama. Disitulah nampak kehebatan Buya Hamka. Pilihannya 2. Apa kata Alam Syahratu Prawira Negara? Kalau kamu mau tetap jadi ketua MUI, cabut fatwa haram Natal bersama. Tapi kalau kamu mau pertahankan fatwa itu, mundur. Beliau lebih memilih mundur dari ketua MUI. Tapi pendapat haram Natal bersama tetap dipertahankan. Ada saatnya kita keras, tapi ada saat tertentu lembut. Pada masalah usul, ini tak boleh lembut. Jangan nanti datang orang mengatakan salat hanya 3 saja. Terserah kamu, kamu juga benar. Oh, enggak. Dalam masalah usul kita keras, punya istiqamah. Tapi dalam masalah furu', na'tazir fi makhtalafna, mari berlapang dada menerima perbedaan. Itulah yang kurang sekarang umat Islam. Sebagian mesti semua. Dia tak ada usul, tak ada furu'. Satu, asal beda dengan ustaz kami, pelaku bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua masuk neraka. Oh, sunyi sekali surga itu. Habis. Berapa orang lah isi surga itu tak masuk. Maka menyatukan mazhab ini, apakah mungkin Imam Malik yang pernah ditawarkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Apa kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur? Wahai Imam Malik, mari kita terapkan mazhab Maliki saja di semua kerajaan. Imam Malik tak mau. Kenapa? Karena ulama banyak, ijtihad banyak, dan semua ijtihad ini dapat diamalkan karena dalam masalah furu', bukan dalam masalah usul. Jadi sebenarnya kalau pengetahuan sama dalam memahami perbedaan, tak ada. Itulah yang dikembangkan oleh ulama. Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhaili, ulama besar, dan beliau diundang beberapa kali ke Indonesia. Beliau menyusun fikih perbedaan mazhab itu supaya masing-masing tahu, oh ternyata saudara saya itu begitu amalnya, ini dalilnya. Oh ini amalnya begini, ini dalilnya. Maka buku pluralisme agama tak dapat diterima. Tapi perbedaan memahami mazhab ini mesti dikembangkan. Kalau tidak, maka kita akan, jangankan untuk menegakkan agama Allah, kita akan saling salah menyalahkan, sikut kiri kanan, dan tak akan mungkin untuk menegakkan agama Allah. Bagaimana dengan sikap sombong menyombong dalam masalah ini? Kalau yang kita sampaikan itu benar, maka kita mesti yakin dengan kebenaran kita sampaikan. Kalau ada orang menolaknya karena dia sombong, kita balas pula dengan kesombongan. Apa kata Imam Syafi'i? At-takabbur lil mutakabbir sadaqah.
bertakabur sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi kalau kita mau bersedekah pada orang yang sombong, balas dia dengan kesombongan. Tapi tak semua orang begitu. Ada momen-momen tertentu, oh ini orang ini mesti dilawan dengan sombong. Tapi ada pula yang dipatahkan dengan kerendahan hati, dengan ketawaduan. Jadi sifatnya kasuistik. Tapi kalau menolak kebenaran yang sudah mutlak pasti dalam masalah usul, tak ada tawar-menawar. Tapi dalam masalah furu', maka kita dituntut untuk berlapang dada menerima perbedaan. Wallahu a'lam bishawab.